Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajarannya kita. Pada sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bertemu kembali dalam materi pembelajaran IPS. Nah, dalam materi kita Ibu nanti akan membahas tentang masalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Dan ini adalah bab ketiga yang akan kita pelajarin. Adapun materi kita yang pertama yaitu tentang masalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yang pertama mengaitkan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam kegiatan ekonomi. Dan juga nanti siswa dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi dan juga siswa dapat mengidentifikasi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kita lihat di sini permintaan dan penawaran antara desa dengan kota. Kalau kita lihat di sini, desa membutuhkan penunjang sumber daya manusia, sementara kota membutuhkan hasil sumber daya alam. Masyarakat desa, telepon itu bukan menjadi hal yang sangat penting. Pupuk dan perangkat pertanian itu yang mereka butuhkan. Kemudian mereka dapat menghasilkan produk pertanian dan juga keterbatasan menghasilkan produk elektronik itu sangat sedikit. Sementara masyarakat kota itu mereka sangat membutuhkan telepon dan mereka telepon itu benar-benar menjadikan alat yang paling utama. Hasil-hasil pertanian mereka pakai, tapi memiliki keterbatasan menghasilkan produk pertanian. Mereka lebih condong untuk menghasilkan produk elektronik. Perbedaan potensi daerah di sini bisa terjadi karena adanya perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan dan keterbatasan antar ruang tersebut? Di sini ada sumber daya alam. Berikutnya lagi, ada letak atau posisi wilayah. Kemudian adanya transportasi, jenis dan infrastrukturnya yang bisa kita lihat. Dan juga akses informasi atau komunikasi. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu kalau kita lihat di sini yaitu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, rumah tangga produksi, yang disebut juga nanti produsen. Yang kedua, rumah tangga konsumsi, yang nanti juga disebut dengan konsumen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, peran rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi atau disebut juga dengan produsen itu adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, kegiatan produksi dilandasi oleh kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena pada kenyataannya bahwa sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut sangat terbatas. Maka dilakukanlah kegiatan produksi. Peran pelaku ekonomi. Rumah tangga produsen atau disebut juga RTP. Jadi di sini mempunyai peranan, yaitu pertama sebagai pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto. Yang kedua,
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi. Yang ketiga, membayar harga barang faktor-faktor produksi. Yang keempat, melakukan inovasi pada produksi barang. Rumah tangga produksi itu dia menghasilkan barang dan juga jasa untuk konsumen. Rumah tangga produksi akan membayar balas jasa faktor produksi ke rumah tangga konsumen dalam bentuk rupa pendapatan. Berikutnya yang kedua, rumah tangga konsumsi atau disebut juga dengan konsumen. Ini adalah rumah tangga keluarga, karena setiap keluarga adalah sebagai konsumen. Apa itu rumah tangga konsumsi? Yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumsi mempunyai peran sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen atau yang disebut juga dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumsi mempunyai peran sebagai pemasok faktor produksi kepada perusahaan untuk diolah dalam kegiatan produksi. Apa ya peran rumah tangga keluarga tersebut? Peran rumah tangga keluarga di sini sebagai pemakai barang dan juga jasa, membantu kelancaran peredaran barang dan juga jasa, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Juga berperan menaikkan dan menurunkan harga. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran sangat vital dalam sebuah perekonomian. Pemerintah itu bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan perekonomian negara agar nantinya masyarakat dapat mencapai kemakmuran. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan pemerintahan, negara telah mengamanatkan dalam UUD pasal 33 ayat 2 tahun 1945 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak akan dikuasai oleh negara. Peran pemerintah. Pemerintah sebagai konsumen, dia akan membeli peralatan dan juga perlengkapan dalam menjalankan tugasnya. Sementara peran pemerintah sebagai produsen akan mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Yang ketiga di sini sebagai distributor, peran pemerintah sebagai distributor. Pemerintah dapat menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan agar terwujud kesejahteraannya. Pemerintah. Di sini pemerintah itu menghasilkan devisa, penerima pemasukan negara atau devisa negara dari masyarakat luar negeri. Nah, dari devisa inilah negara menerima. Sementara pemerintah juga memiliki atau dikatakan juga dia menerima pajak dan juga fasilitas. Penerima pajak dari rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produksi yang juga nantinya akan menyediakan fasilitas untuk rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produksi. Keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini adalah dia sebagai konsumen. Masyarakat luar negeri adalah konsumen produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan ekspor produk-produk yang telah dihasilkan di dalam negeri tersebut. Dengan begitu, keuntungan yang didapat rumah tangga konsumen atau perusahaan akan meningkat. Masyarakat luar negeri sebagai investor. Dalam perkembangannya, sebuah pembangunan dalam suatu negara memerlukan investasi yang sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar itu, maka negara akan mengundang investor-investor asing atau masyarakat luar negeri untuk menanamkan modalnya di dalam negeri dalam bentuk investasi.
Keadaan setiap negara mempunyai perbedaan satu sama lainnya, baik itu keadaan geografisnya atau keadaan masyarakatnya. Keadaan geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan sumber daya alam. Ada negara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah dan ada juga negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang baik, tetapi punya sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih. Kalian sudah menyimak materi pembelajarannya Ibu. Besok kita akan lanjutkan lagi materi pembelajarannya kita. Dan sehat selalu kamu semuanya ya. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.